Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, curahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan berupa kemerdekaan, ketenangan hidup, kebebasan kita di dalam beribadah kita kepada Allah di negeri tercinta ini, sehingga adzan berkumandang demikian. Nyamannya salat berjamaah kita tegakkan, didirikan masjid kita tunaikan id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kita juga saum di bulan Ramadan dan syiar-syiar Islam. Semoga kita adalah dari hamba-hamba yang pandai bertakwa dan senantiasa bertakwa, sehingga kenikmatan itu tidak lepas daripada kita karena syukur kita. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh kami akan tambahkan nikmat, wa la in kafartum, dan jika kalian kufur inna adzabi lasyadid. Sehingga kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, pertama kita yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, isti'maluha fi taatillah, istiqmal menggunakannya, kenikmatan tadi dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tiga pilar ini syukur kita makbul di sisinya dan akan mengikat nikmat tadi tidak lepas daripada kita, dan juga Allah langgengkan nikmat itu untuk kita semuanya. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita
akan membahas salah satu akhlak yang mulia, yaitu al-haya, yaitu rasa malu. Dan ini mudah-mudahan kita miliki sifat yang mulia ini pada saat atau zaman manusia sudah hilang malunya. Dia mengatakan urat malunya gitu. Sehingga dia banyak melakukan hal tentunya yang negatif dan jelek tanpa rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sabi', pada pasal yang ke-7, fi khuluqil haya, di dalam akhlak mulia, yaitu al-haya, yaitu rasa malu. Al-muslimu afifun hayyun. Muslim itu adalah seorang yang afif, menjaga kesuciannya. Wahai, dan pemalu muslim. Kita adalah orang yang menjaga kesucian diri kita, kehormatan kita. Dan kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wal haya'u khuluqun lahu. Rasa malu itu adalah akhlak lahu, yani lil muslim, akhlak seorang muslim. Innal haya'a minal imani. Kenapa demikian? Bahwa haya, malu, rasa malu itu adalah akhlak seorang muslim? Karena malu itu adalah minal iman. Rasa malu itu sesungguhnya dari keimanan. Wal imanu aqidatul muslimi wa qawamu hayatihi. Dan iman itu adalah akidah seorang muslim dan pelurus di dalam kehidupannya. Yaqulu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una ay bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal hayya'u syu'batun minal iman. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha, yang paling afdolnya dari iman tadi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling adna, yang paling bawah dan rendahnya, yaitu imatatu adza anit tariq, menyingkirkan adza, gangguan, sesuatu yang mengganggu dari jalan. Makanya berkenan setiap kita kalau lagi berjalan dan ada gangguan yang menghalangi, maka kita berhenti untuk bisa menyingkirkan itu. Memindahkan, kalau ada di tengah jalan kita pinggirkan dia, diamankan. Sehingga orang di belakang kita ini merasa nyaman dan terselamatkan. Kadang di jalan mungkin ada mobil jatuh, balok jatuh mungkin, atau mungkin ranting jatuh,
di jalan, atau ada batu gede di jalan mungkin, atau asalnya dari dalam truk atau dari mana, sehingga ini akan mengganggu orang yang jalan. Maka berkenan kita untuk berhenti dan menyingkirkan itu, menyingkirkan gangguan dari jalan sehingga aman jalan lagi, sehingga tidak mencelakai orang di belakang kita. Dan ini kata Nabi, adnaha, yang paling adna, yang paling bawah rendahnya. Kemudian untuk materi kita saat ini berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan adalah di ujungnya al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan cabang daripada iman. Dan hadirin jamaah rahimanallahu wa iyyakum, orang kalau punya rasa malu, insya Allah akan tertahan dari banyak mafsadah, banyak kemudaratan dan banyak kerusakan. Karena malu yang dimaksud adalah malu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mau berbuat jelek, malu, nggak jadi. Macam sudah punya cucu mau joget aja di atas panggung, naudzubillah, malu. Misalkan malu mau berbuat A kejelekan, nanti orang akan melihat kita dan kita malu. Masa aktivis dakwah misalnya melakukan ini dan itu, malu kita. Nah, karena ada rasa itulah kemudian terhenti. Dan ini adalah bagian daripada iman. Maka Nabi menyampaikan, fa in lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka fasna masyita, kerjakan, lakukan, perbuat apa yang kamu suka. Jadi kalau bahasa kita seakan-akan malu itu adalah bendungan terakhir, tambak terakhir. Jadi kalau ini bobol, ini pecah, maka akan habis kita, nggak ada pertahanan sama sekali. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita mesti mengingat bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal imanu qurnani jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Al-haya'u, rasa malu, wal imanu, dan iman itu adalah qarnan, qarna'u, yaitu saling berhubungan semuanya. Fa idza rufi'a ahaduhuma, apabila satu di antara keduanya diangkat, rufi'al akhar, maka yang lainnya pun terangkat. Jadi berdampingan dan beriringan antara apa? Antara iman dan malu, tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya berdampingan, satu diangkat maka yang lainnya diangkat. Iman diangkat, malu hilang. Malu hilang, iman hilang. Malu diangkat, iman hilang. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, betapa penting kedudukannya, sehingga kita bisa dan harus dan semestinya memiliki sifat yang mulia ini. Wasiru kaunil haya minal imani anna kulan minhum da'in ilal khair sadifun anisyar mubidun anhu. Setelah kita mengetahui bahwa iman dan malu itu berdampingan, tidak bisa terpisahkan,
Satu diangkat, yang lainnya masih terangkat. Apa rahasianya? Sirnya bahwa al-haya itu minal iman. Kaunil haya minal iman, karena malu itu sebagian dari iman. Wa ana qulan minhuma, bahwasanya satu di antara keduanya, malu dan iman, da'in ilal khair. Iman menyeru kepada kebaikan, malu juga menyeru kepada kebaikan. Shadibun anil syarr. Di sini disebutkan bahwa ketika kita mendapatkan iman dan malu yang dua-duanya da'in, menyeru kepada kebaikan, khair, kemudian menjauhi syar, kejelekan, dan ini menjadi tarik jalan yang akan juga mub'idun anhu, akan menjauhkan daripadanya, terhindar kita dan menjauhkan daripadanya, dari kepada syar. Jadi iman dan malu menyuruh kepada kebaikan dan menjauh, menghindar daripada syar, kejelekan. Fal imanu yabhathu al mu'min ala fi'li ta'at wa tarkul ma'asi, wal haya'u yamna'u sahibuh minat taqsiri fi syukri lil mun'imi wa minat tafriti fi haqi dzil haqqi, kama yamna'u al hayyu min fi'lil qabih aw qawlihi ittaqa lidzammi wal malamih. Disebutkan, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, iman itu akan membangkitkan, mendorong, memotivasi muslim ala fi ta'at wa tarkul ma'asi. Ini kita masih membandingkan dan membahas iman dan malu dulu. Bahwa keimanan akan membangkitkan, mendorong manusia, memotivasi seorang mukmin, manusia mukmin maksudnya, untuk melakukan fi'lu ta'at, mengerjakan ketaatan, wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Maka iman ini akan mendorong orang sholat berjamaah segera ketika adzan berkumandang. Kenapa? Imannya. Ada orang yang membutuhkan, maka menggerakkan di dalam ketaatan, bersedekah dia kepada orang yang membutuhkan. Imannya menggerakkan. Hari Jumat laki-laki mukmin mukim sehat terseru untuk datang sholat Jumat, hadir dia. Kenapa? Imannya memotivasi bergerak. Imannya menjalankan ketaatan sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia didik istri dan anak-anaknya. Kenapa? Imannya mendorong itu. Kewajibannya memberikan nafkah kepada anak istrinya, dia pun bekerja. Imannya yang mendorong bekerja. Dan pada saat yang lain imannya juga yang mendorong untuk meninggalkan maksiat. Sehingga Nabi menyatakan dengan tegas, la yajni zani hina yajni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina waktu dia berzina dalam keadaan iman. La yajni zani hina yajni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina, tidaklah pezina waktu berzina dia dalam keadaan iman.
Demikian juga la syaribu syaibal khamr hina yashribuhu wa huwa mu'min, tidaklah peminum khamr waktu meminumnya dalam keadaan iman. Wala yashriku syariku hina yashriku wa huwa mu'min, tidaklah pencuri waktu mencuri dalam keadaan iman. Sehingga kalau hadir saja iman akan tertahan. Kita akan berhenti sejenak dalam pembahasan ini, bahwa di antara amal soleh adalah ketika seorang laki-laki menginginkan sangat kepada seorang perempuan, belum tiba saatnya sampai saatnya tiba, mau berbuat maksiat ya, mau berzina si perempuan ini, sudah ada di tangan, di genggamannya. Kemudian si perempuan ini mengatakan ittaqillah, katanya. Allahu Akbar. Katanya sederhana, ittaqillah. Apa artinya? Bertakwalah kamu kepada Allah. Begitu dia dengar dan dia tersadar, dia lepaskan tuh perempuan. Ini adalah bukti bahwa iman ketika hadir kemudian dia lepas tuh. Allahu Akbar. Kan ada satu kisah juga dibawakan oleh Syekh Burek namanya, di dalam kasetnya, saat itu masih kaset bukan CD ya. Itu ketika membahas bab man taraka syai'an lillah faudallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti yang lebih baik. Ini laki-laki karena sesuatu sebab mendorong untuk mencuri dia. Di sebuah rumah yang bagus, orang kaya. Semalam dia berusaha untuk masuk dan sudah nembus dengan kepiawaian dia, kependian dia. Sampai jelang subuh, tibalah ke tempat emas itu, kotak tepakan emas. Begitu mau ngambil, terdengar adzan subuh dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Begitu terdengar adzan, tersadarlah dia. Hadir imannya, itu dilepas tepakan itu, enggak jadi diambil. Padahal semalaman capek-capek dia untuk mencapai tempat tersebut dengan susah payah dan keahlian yang punya. Begitu tinggal ngambil, dengar adzan, dan itu hadir iman, dan dia enggak jadi nyurinya, tidak jadi mencurinya. Dan ini adalah banyak kisah-kisah yang lain. Sampai kemudian apa? Dia datang ke musola, kalau orang kaya tempatnya luas, ada musola di dalamnya. Kemudian hadirlah di sop pertama. Rupanya majikannya terheran, ente pemuda soleh, sholat pertama betul, tahunya dari dalam sebetulnya dia. Singkat cerita, dinikahkanlah dengan si putrinya, subhanallah. Dan modal berkeluarganya dikasihkan tepakan emas itu. Hadirin jamaah, ketika orang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka diganti yang lebih baik. Kalau dia maksa ngambil, haram tuh benda, betul tidak? Harta tadi. Tapi sekarang halal, dia hibah, pemberian halal, dan kemudian diberikanlah putrinya untuk dinikahi dia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka diganti yang lebih baik. Cuma pelajaran kita adalah ketika dia melakukan perbuatan kemaksiatan, akan melakukan, kemudian ingat Allah dan hadir iman, kemudian terlepas daripada, melepaskan daripada jadi kemaksiatan tadi. Sehingga iman, sekali lagi, yang akan membangkitkan dan mendorong seorang mukmin untuk melakukan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Maka beruntung orang yang imannya tebal, imannya bertambah terus, maka dengan kekuatan itu dia akan mendobrak dan dia maju untuk melakukan amal kebaikan, dan dia berusaha dan mampu mendorong untuk menjauhi semua maksiat. Tetapi ingat, ketika tad'uf dalam bahasa Arab, ketika lemah dia, maka lemah juga untuk semangat melakukan kebaikan, lemah juga untuk menolak kemaksiatan, dan itu berbanding lurus dengan tebalnya iman dan kekuatan penolakan kepada maksiat. Tebalnya iman dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Semakin rendah iman,
semakin rendah juga penolakan kepada maksiat dan semakin rendah juga dalam upaya melakukan kebaikan. Kemudian wal haya'u tamna'u sahibu minat taksir fi syukril mun'imi wa minat tafriti fi haqidil khalq bidil haq. Dan haya, rasa malu itu akan mencegah pemiliknya, mencegah dari menyia-nyiakan taksir. Qasr itu artinya memendekkan, menyia-nyiakan pada syukurnya dia kepada Allah Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Maka seorang yang punya rasa malu adalah orang yang pandai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari tafrid, menyepelekan pada haknya al-haq, tilhaq yang punya haknya. Tercegah dari menyepelekan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kama tamna'u al-hayyu min fi'lil qabih. Sebagaimana orang yang malu itu tamna, mencegah, min fi'il qabih au qalihi, tercegah dari amalan yang qabih, yang kotor, yang jelek, atau perkataan jelek, perkataan kotor. Kalau dia mau melakukan perbuatan yang jelek, malu, gak jadi. Kalau mau ngomong kotor, jelek, gak jadi. Apa? Malu. Maka sama dengan iman, mencegah daripada perbuatan jelek, perbuatan maksiat. Kenapa? Ittiqa'a lidamin wal malamih. Semua dilakukan sebagai penjagaan diri, rasa takutnya dia dari celaan orang, malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia, malu. Ini adalah hikmah dari rasa malu, sehingga dia tertahan dari melakukan pekerjaan jelek, ucapan yang jelek. Karena apa? Menjaga diri dari zam, celaan, takut akan celaan, akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang mencibir malu. Malu sebelum nikah kok hamil, malu, astagfirullahaladzim. Gak berani dia melakukan kemaksiatan zina. Bagaimana keluarga akan menanggung malunya? Itu dipasang itu, malu itu. Dan kalau ini hadir ada, sebagaimana tadi malu sebagian daripada iman, maka akan banyak hal-hal yang dapat kita hindarkan dalam kehidupan ini dari yang jelek-jelek dengan bermodal apa? Rasa malu. Yang jawab isin ya Allah, isina begitu. Supaya nanti ada kekuatan di dalam diri untuk menolak dari banyak hal maksiat dan juga kuat pendorong untuk melakukan banyak kebaikan. Malu masa jam 12 masih nongkrong di jondol hari Jumat. Jagi segera, isin. Apalagi yang sudah punya cucu gitu. Dia udah tua mesti. Maka kapan lagi mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah rahimanallahu wa iyyakum, wa min huna kana al-haya'u khairan wa la ya'ti ila bil khair. Kama sahadalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi al-haya'u la ya'ti ila bi khairin. Wa qaulihi fi riwayati Muslimin al-haya'u khairun kulluhu. Sampai sini. Wa min huna, dan dari sini, kanal haya'u khairan, rasa malu itu adalah kebaikan.
Wala ya'ti illa bil khair, tidaklah datang kecuali membawa kebaikan sebagaimana telah sahih. Yang demikian itu dari Nabi SAW dalam sabdanya, al-hayahu la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu, bahwasanya rasa malu itu adalah kebaikan kulluhu, seluruhnya. Ini adalah sebagai penguat, al-haya'u khairun kulluhu. Kemudian di dalam paragraf berikutnya, wa naqidul haya al-bada' wal bada'u fahsun fil qawli wal fi'li wa jafa'un fil kalam wal muslimu la yakunu fahisan wala mutafahishan wala ghalida wala jafiyan. Dan naqid itu pembatal atau lawan dari al-haya, yaitu al-bada'. Itu bahasa Arabnya, yaitu sifat keji. Sifat keji. Fahsun fil qauli wal fi'li, qatar di dalam qaul perkataan dan juga dalam perbuatan. Kekejian di dalam perkataan dan perbuatan. Dan kemudian diberikan juga penjelasan jafatun fil kalam wa jafatun fil kalam, keras di dalam omongan, perkataan, kasar di dalam berbicara, jafa. Muslim harusnya lemah lembut, sopan bicara gitu, santun dia dalam bicara, bukan jafa, bukan orang yang kasar dalam bicara atau keras di dalam bicara. Kemudian idhadihi, dan juga dijelaskan, dan juga muslim tidak fahisan. Muslim juga bukan orang yang fahis, kata-kata yang jorok di dalam perkataannya, yang keji. Dan juga bukan mutafahisan, yang senantiasa mencari perkara-perkara yang keji dan kotor. Wala ghalidan wala jafian, bukan orang-orang pula yang kasar dan bukan orang-orang yang keras. Ini ditegaskan. Kenapa demikian? Idhadihi sifat ahlin nar. Yang disebutkan tadi adalah sifat-sifat ahli nar, penduduk neraka, yang keji omongannya, perbuatannya kotor, keras bicaranya, kasar. Wal muslimu min ahlil jannah. Sementara seorang muslim itu adalah dari penduduk surga, bukan penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mukmin, muslim. Insyaallah katanya. Insyaallah. Insyaallah kita semuanya. Fala yakunu min akhlaqihi al-bada wala al-jafa. Maka bukanlah akhlaknya itu adalah al-bada tadi, keji, jafa, keras, kasar. Bukan itu. Wa syahid hada qaulur rasul al-haya'u minal iman wal imanu fi al-jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Disebutkan, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan ungkapan tersebut tadi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman, wal imanu fil jannah, dan iman itu di surga. Wal bada' minal jafa, kekejian itu minal jafa, dari kekerasan,
kekasaran. Wal jafa'u finnar. Jafa kekerasan, kekasaran itu adalah finnar. Maka kita adalah orang yang mestinya pemalu. Bicara kita ini bicara yang malu kalau berbuat atau berkata yang keji, isin, kata-kata kotor. Karena sebagian orang jawak-wakan, ngomong kasar, biasa, enggak. Kita ini pemalu untuk mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Isin ngomong enggak layak seorang muslim. Tapi mereka orang yang kasar, kotor, perkataannya keji. Dan kita adalah orang yang malu untuk kita memiliki sifat santun, sifat lemah lembut. Wa aswaul muslim fi hadzal khalaqal fadil karim Rasulullah. Wa uswatul muslimi fi hadzal khuluq al fadil al karim Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Maka uswah contohnya adalah Rasul pada akhlak ini, akhlak yang mulia, yang fadil, yang utama. Rasulullah sebagai uswahnya, sayyidul awwalin wal akhirin, penghulunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Idh kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal udhara fi khuduriha kama rawa dzalika al-Bukhari an Abi Sa'id qala fihi fa idza ra'a syai'an yaqrahu arafnahu fi wajhihi. Siapakah uswah hasanah kita, suri tauladan kita? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia ini. Dan Nabi Muhammad SAW dari rasa malunya lebih malu daripada seorang gadis yang dipingit. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan kecuali kita bisa memiliki sifat yang mulia ini. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id yang berbunyi, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, kami mengetahui dari raut wajahnya. Jadi tampak di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dari Abi Sa'id berkata, wa qala fihi idza ra'a syai'an, kata Abi Sa'id, apabila Nabi melihat sesuatu yakrahu, dia enggak suka, arafnahu min wajhihi, kami mengetahuinya dari wajahnya. Wajah yang jujur, kalau enggak suka, enggak suka. Wal muslimu id yad'u ilal muhafadzati ala khalqil haya. Muslim ketika yad'u, menyeru kepada menjaga dari sifat akhlak rasa malu ini, finas wa tamniyatihi fihim, inama yad'u ila khair wa yurshidu ilal bir, idil haya minal iman wal imanu yujmi'u kulal fadail. Maka ketika seorang memiliki sifat ini dan ini bisa, dan kita upayakan diseru juga kepada manusia dan berkembang tumbuh kepada manusia banyak tentang sifat malu ini, maka akan menyuruh kepada khair, kebaikan, dan juga akan mengarahkan kepada kebaikan. Ingat, al-haya'u minal iman wal imanu mujmi'un kullu khair, mujmi'u kullu al-fadaili. Karena rasa malu itu adalah dari iman, dan iman itu akan mengumpulkan semua keutamaan-keutamaan. Dan dia adalah unsur yang paling kuat di dalam setiap kebaikan. Maka berusaha sepanjang hayat yang kita bisa
merasakan detik-detik kehidupan ini, maka miliki rasa malu. Malu di dalam perbuatan maksiat. Malu tampak kejelekan pada diri kita, kepada orang lain, wabil khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin jamaah, perlu juga dipahami katanya, khuluqul haya fil muslim ghairu mani lahu an yaqulu haqqan aw yatlubu ilman aw ya'muru bima'rufin aw yanha 'anil munkar. Ini juga catatan penting bahwa sifat malu ini bagi seorang muslim dalam diri seorang muslim tidak mencegah dia dalam berkata hak. Jadi dikasih catatan jangan sampai malunya ini kebablasan, bukan kebablasan, lewat batas yang semestinya. Maka kita punya catatan tadi, malu yang kita lakukan adalah yang kita miliki malu yang bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi jangan sampai karena malu ini kita tertahan dari mengatakan kebaikan. Arab kan ngomong bener isin. Ini bahaya. Jam 5:30 mau ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, malu. Gak jadi, mau hadir ke pengajian malu. Ayah ini kebalik, gak bener ini. Maka bukan yang itu yang dimaksud. Bukan tercegah dengan rasa malu tidak ngomong baik, kebaikan, al-haq, kebenaran. Maka katakan kebenaran, jangan malu. Karena bukan malu kalau mencegah dari qaulul haq, atau malu mencari ilmu. Maka ketika orang bertanya tentang banyak hal, mungkin perempuan berkait dengan haid misalkan, maka tidak ada haya fiddin, betul tidak? Untuk perkara-perkara kami sampai ketanyakan. Maka ketika orang malu di dalam menuntut ilmu, maka tertahan dari banyak ilmu. Maka para ulama mengatakan buat kita semua sebagai pedoman bahwa tidak akan dapat ilmu orang yang malu dengan orang yang sombong. Al-haya wal kibar. Kalau orang sombong, kalau dia belajar merasa lebih tinggi dari ustadznya, kemudian gak dengerin, hilang banyak ilmu. Karena bisa jadi ada penjelasannya yang dia sebetulnya gak ngerti, tapi karena dia sudah meremehkan di awal, maka gak dapat ilmu. Demikian juga orang yang malu. Maka malu yang demikian bukan yang dimaksud. Karena malu itu tidak mencegah dari thalabul ilmi, dari yatlubul ilmu. Atau ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi mau ngomong nyuruh orang baik izin, malu. Ya jangan begitu. Atau mencegah dari kemungkaran begitu. Jangan malu. Ya. Ada contoh mungkin real ya. Ada beberapa ikhwah mungkin menengok orang yang sakit, betul tidak? Ada ya datul marid, di antara haknya muslim alal muslim, apabila sakit ditengok, dijenguk. Maka kadang-kadang ada sebagiannya malah ngumpet di belakang aja, betul tidak? Ini orang berlima mungkin, kenapa dia harus ke depan, syafakallah gitu kan, labasada tohrun, ngomong sampaikan kepada yang sakitnya, berani dia, bukan malu ngumpet-ngumpet di belakang, begitu antum aja dia ngomong gitu. Kita mau izin gitu. Padahal mendoakan, memberikan semangat kepada yang sakit bagian dari amal kebaikan. Sementara asli daripada malu tadi apa? Menyemangati untuk bisa buat kebaikan karena malunya, dan bisa mencegah dengan malunya perbuatan kejelekan. Malah justru malu kalau ngumpet di belakang, mestinya begitu dibalik. Maka dia ke depan untuk menyampaikan kebaikan, berdoa kepadanya. Maka itulah yang tersampaikan buat kita bahwa ini adalah bagian yang terpenting berkait dengan rasa malu, yang kemudian diberikan catatan penting sama Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi bahwa jangan sampai malu itu mencegah dari qaulul haq.
Kemudian jangan sampai mencegah dari thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan juga malu jangan sampai mencegah dari amal ma'ruf nahi mungkar. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki sifat sajaah tentunya di dalam hal kebaikan yang kita bisa maju di dalamnya. Tapi ingat, kita punya rasa malu kita besar untuk melakukan hal yang jelek, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk memiliki diri kita dan mengajak siapa? Orang lain, manusia lain, muslim yang lain untuk memiliki sifat malu ini. Wabil khusus umahat, sifat malunya mesti lebih gede lagi. Para perempuan solehah, maka malu tampil di hadapan perempuan, lewat saja malu di hadapan laki. Yang tatkala sekarang perempuan tidak punya rasa malu lagi, mengumbar auratnya di mana-mana, naudzubillah. Maka sebagai seorang muslim yang soleh, akhlak muslim ini harus kita bisa dapatkan sifat yang mulia ini, dan kita bisa mengupayakan itu dengan senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang merasa diri terus diawasi, maka dia akan muncul malunya, karena kebanyakan tabiat manusia itu akan lepas dan bebas ketika merasa dia sendiri. Maka tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, muraqabah kepada Allah, dan akhirnya kita merasa malu di hadapan Rabb Tabaraka wa Ta'ala kalau kita melakukan pelanggaran. Berupa apa? Meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Ini poin yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan minta maaf mungkin sampai jam 10 karena setengah 11 ada jadwal lagi yang harus saya isi. Jadi kita berharap bahwa yang sedikit ini memberikan kepada kita pencerahan hati, karena inilah tujuan Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka miliki rasa malu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan malu sebagian daripada iman, dan iman dan malu saling berdampingan. Sebagaimana iman akan mendorong manusia melakukan ketaatan dan juga bisa mendorong untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, maka malu juga akan bisa menguatkan diri di dalam ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu kita kalau meninggalkan perintah, malu kita kalau melaksanakan larangan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.